Halo teman karirmu, apakah Anda pernah menemukan berita hoaks? Atau pernahkah Anda mendengar tentang kasus penipuan oleh toko online? Atau bahkan pernah mengalaminya sendiri? Nah, tahukah Anda bahwa kasus-kasus tersebut termasuk dalam kejahatan siber? Kasus lain yang juga termasuk kejahatan siber adalah serangan perangkat lunak berbahaya yang dikenal sebagai ransomware WannaCry, yang mana berhasil melumpuhkan beberapa pengguna Microsoft dan perusahaan. Wah, persoalannya serius ya. Lalu, tindakan apa yang bisa diambil dalam menghadapi serangan siber tersebut? Bagaimana cara memproteksi diri saat menggunakan media digital? Nah, teman karirmu, kita bisa menentukan tindakan kita selanjutnya dengan lebih baik ketika kita mengetahui tentang keamanan digital, khususnya di negara kita. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa menjadi lebih waspada dalam bermedia digital. Keamanan digital sendiri, menurut Center for Indonesian Policy Studies 2021, terdiri dari praktik, tindakan, dan langkah yang bertujuan untuk melindungi ruang siber dan aset organisasi maupun pengguna dari serangan yang bertujuan untuk mengacaukan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data. Pertanyaannya, bagaimana kondisi keamanan digital di Indonesia? Sayangnya, masih banyak serangan siber yang mengancam keamanan digital di negara kita. Namun, seberapa banyak kasusnya? Yuk, simak kasus-kasus yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, terdapat 290,3 juta kasus serangan siber dengan kenaikan sebanyak 25% dari tahun 2018. Pada tahun yang sama juga, terdapat 4.586 kejahatan siber yang dilaporkan pada portal Patroli Siber. Lalu, di tahun 2020, kondisi COVID-19 memaksa kita semua untuk beralih menggunakan perangkat digital. Semua kegiatan, baik bekerja dan sekolah, dilakukan secara daring. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara, dalam periode Januari hingga April 2020, sudah terdapat kurang lebih 88 juta serangan siber yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk melindungi diri dari serangan dan kejahatan siber masih lemah. Kemudian pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Pada Maret 2021, Indonesia menempati urutan ketiga untuk pengguna internet di Asia, yaitu sebanyak 212,35 juta jiwa. Nah, peningkatan pengguna internet dan perkembangan teknologi ini memicu peningkatan serangan siber loh. Pada periode Januari sampai November 2021, kasusnya tercatat mencapai 1,3 miliar. Teman karirmu, kasus-kasus tersebut tentu menimbulkan kerugian loh. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara, pada 2019, kasus keamanan siber di Indonesia diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar 34,2 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang memicu berbagai macam serangan siber. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari keamanan digital. Lalu, bagaimana kaitannya dengan bidang pendidikan? Nah, dalam kondisi terkini, pemahaman guru mengenai keamanan digital menjadi penting. Hampir berbagai sektor, termasuk pendidikan di Indonesia, lebih terintegrasi digital. Sehingga intensitas penggunaan teknologi dan informasi meningkat. Hal tersebut memicu terjadinya berbagai jenis serangan siber, seperti pencurian data pribadi, kasus hoaks, dan yang paling sering didengar di dunia pendidikan, yaitu berkaitan dengan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Dengan guru memahami pentingnya keamanan digital dan bagaimana cara menjaganya, maka Anda dapat menjadi contoh teladan bagi murid-murid Anda. Anda juga mulai dapat mengintegrasikan informasi mengenai keamanan digital ke dalam materi pembelajaran atau mengajak murid-murid Anda untuk mendiskusikan topik ini, sehingga kesadaran murid mengenai pentingnya menjaga keamanan digital perlahan mulai terbangun. Selain itu, teman karirmu, sadarkah Anda bahwa walaupun dirasa murid-murid kita lebih handal dalam menggunakan teknologi seperti komputer atau handphone, bukan berarti mereka benar-benar paham cara menggunakan dan memaksimalkan perangkat teknologi dengan baik dan benar loh.
Nah, disinilah kita sebagai guru berperan aktif agar murid-murid kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan diri mereka. Sekarang, teman karirmu telah mengetahui data-data terkait serangan siber di Indonesia dan alasan pentingnya mempelajari keamanan digital. Menurut Anda, ketika kita ingin mulai mengamankan diri kita dari serangan siber, kita bisa mulai dari mana ya?